Halo Sobat Cikalahari, kamu tahu nggak kasus korupsi timah yang kemarin viral? Harvey Muiz, suami Sandra Dewi yang mendapat hukuman penjara 6,5 tahun atas kasus korupsi timah. Putusan ini juga menjadi polemik hangat di masyarakat loh. Selain karena putusan vonis yang jauh dari tuntutan jaksa 12 tahun, kasus ini juga menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Tapi, ahli yang menghitung kerugian negara tersebut malah dipolisikan loh sobat. Yuk simak penjelasannya agar sobat tahu siapa sih ahli yang menghitung kerugian negara tersebut. Seorang guru besar yang memperjuangkan perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi sorotan saat ini. Prof. Bambang Herosaharjo, guru besar Kehutanan IPB University, kembali mendapatkan serangan atas upayanya dalam memperjuangkan perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup. Sebelumnya, sobat mungkin harus tahu dulu nih, siapa sih Prof. Bambang Herosaharjo ini? Kenapa beliau sering sekali mendapatkan serangan? Prof. Bambang Herosaharjo adalah akademisi dan ahli forensik kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Ia meraih gelar S1 dari Fakultas Kehutanan IPB dan melanjutkan S2-nya di Divisi Pertanian Tropis Kyoto University dan meraih gelar doktor pasca menyelesaikan studi di Laboratorium Tropical Forest Research and Environment Division of Forest and Biomaterial Science Kyoto University. Prof. Bambang juga bukan pertama kali menjadi ahli lingkungan. Ia sudah menjadi ahli sesuai dengan kriteria di dalam KKMA nomor 36/KMA/SK/2 tahun 2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Ia sudah memberikan perhitungan kerugian lingkungan lebih dari 500 kasus kerusakan lingkungan yang melibatkan korporasi maupun perorangan di Indonesia. Prof. Bambang juga banyak menerima penghargaan atas dirinya, seperti Tanda Kehormatan Satya Lencana karya Satya selama 10 tahun, Canadian Forest Service Merit Award dari Forest Service Natural Research Canada pada 2004, John Maddox Prize pada 2019 karena jasanya memberhentikan perusahaan-perusahaan yang memakai metode pembersihan lahan ilegal di Indonesia. Dalam penelusuran tim Cikalahari, nama Prof. Bambang mencuat ke publik setelah ditunjuk Kejagung untuk menjadi ahli dalam kasus korupsi PT Timah Tbk. Prof. Bambang Herosaharjo menghitung kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Atas pernyataannya tersebut, alih-alih mendapatkan dukungan, Prof. Bambang malah mendapatkan serangan dari beberapa oknum. Pertama, dalam unggahan media X pada 6 Januari, akun @sebutir_baja memposting video yang menyatakan Prof. Bambang Herosaharjo salah hitung. Cuitan itu mendapat 400 balasan yang isinya menyalahkan perhitungan Prof. Bambang. Kedua, pada 8 Januari, kelompok yang mengaku masyarakat peduli Bangka Belitung unjuk rasa di depan kantor BPKP memprotes hasil perhitungan kerugian lingkungan Prof. Bambang Herosaharjo. Ketiga, kantor hukum Andi Kusuma Law Firm yang mengklaim sebagai perwakilan berbagai elemen masyarakat Bangka Belitung melayangkan somasi kepada Prof. Bambang. Keempat, Prof. Sudarsono mengkritisi perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Prof. Bambang. Prof. Sudarsono ini sebelumnya ahli meringankan dari para terdakwa dalam kasus korupsi timah tersebut. Kelima, 21 Desember, Eli Gustina Riboin bersama massa melakukan aksi di depan PN Pangkal Pinang menuntut Prof. Bambang diadili. Terakhir, 9 Januari, Kamis lalu, Advokat Andi Kusuma sekaligus Ketua Umum DPD Putra Putri Tempatan Bangka Belitung melaporkan Prof. Bambang ke Polda Babel. Mereka menuduh Prof. Bambang telah memberikan keterangan palsu yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Okto Yogosetio selaku koordinator Cikalahari mengatakan, tujuannya jelas. Perusahaan pelaku kejahatan lingkungan berupaya untuk membatalkan keterangan ahli Prof. Bambang yang menjadi dasar perhitungan vonis oleh majelis hakim. Ketika keterangan ini dinyatakan cacat hukum, maka korporasi yang jelas terbukti bersalah merusak lingkungan akan bersorak kegirangan karena akan dilepas dari jerat hukum. Sudahlah terbukti bersalah merusak lingkungan, tapi mereka terus mencari cara lari dari tanggung jawab.
Padahal dalam kasus korupsi tambang timah ini, Prof. Bambang melakukan perhitungan kerugian lingkungan merujuk pada pasal 4 Permen LH nomor 7 tahun 2014. Total kerugian yang ditanggung oleh negara akibat aktivitas tambang timah ini mencapai 271 triliun rupiah yang disampaikan oleh Prof. Bambang Hero Saharjo dalam persidangan. Kejagung juga telah menekankan bahwa penunjukan ahli sudah sesuai kompetensi, perhitungan juga sudah sesuai dengan aturan, dan kemampuan ahli dari uji lapangan telah diaudit BPK hingga divonis oleh pengadilan. Serangan terhadap Prof. Bambang jelas bukan dari masyarakat, karena serangan ini terstruktur dan sistematis. Gugatan kriminalisasi terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo merupakan upaya pemukaman terhadap pejuang lingkungan. Ini menunjukkan adanya pihak yang berupaya lari dari tanggung jawabnya dan berusaha mematikan suara pejuang lingkungan. Padahal sudah jelas seluruh perhitungan didasarkan pada peraturan yang ada, ujar Okto Yubulsetio, koordinator Jikalahari. Melihat hal ini, hakim juga harus tegas dalam menggunakan perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Prof. Bambang untuk memvonis kasus perusahaan perusak lingkungan. Apalagi mengingat, dampak kerusakan lingkungan akan terus dirasakan selama bertahun-tahun jika tidak segera ditindak dan diperbaiki. Selain negara, sobat-sobat Jikalahari juga harus hadir dalam upaya melindungi para pejuang lingkungan dari segala tindakan pembalasan yang dilakukan oleh para pihak perusak lingkungan.